Terlanjur. Wah. Dasar. Kelihatan. Gampang lagi. Jadi ini kenapa air kelapa ditambah kayak kopaning terangnya kayak apa? Eko farming alam kembali indah. Dengan eko farming hasil bumi melimpah. Berkat eko farming petani hidup berkah. Karena eko farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Dari air tebu, ini air tebu ini Pak. Cuman hati-hati, air tebu ini kan kalau tertutup rapat dia akan mengeluarkan ledakan. Makanya ini kalau ini tutupnya biasa aja. Tapi kalau di bawah ya kita kencengin aja. Nah ini sangat baik dan mengandung karbon yang tinggi. Sementara untuk makanan bakteri yang terbaik ya yang alami. Jadi molase semacam gula-gula yang dilarutkan itu bukan nggak boleh, cuman namanya buatan bisa aja mengandung pengawet ataupun dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti prosesnya seperti apa. Yang jelas molase itu yang hitam kayak kecap itu limbah dari pabrik gula. Gitu. Nah, kenapa saya ambil pilihan yang alami? Itu yang terbaik menurut saya, yang mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman yang sudah pakai. Ternyata memang lebih bagus. Jadi kalau tadi molase itu limbah, ini aslinya tebunya. Ini air tebu yang digiling itu tukang es. Ada ya, tapi jangan pakai es. Kalau pakai es jadi tebus. Kalau nggak pakai es kan tebu. Ya. Nah ini yang satu lagi air kelapa. Air kelapa juga tukang es kelapa banyak. Ini ada gasnya juga sama Pak. Jadi semakin tinggi gasnya, kalau kita mainan balon ini paling gede balonnya. Jadi mana tebu antara kelapa? Kelapa muda sama kelapa tua sama aja Pak. Ya Bapak senangnya muda apa tua? Gitu ya. Nah, sebenarnya nggak masalah Pak mau muda. Nanti kalau saya bilang harus yang warnanya hijau, lah nyari lagi susah lagi, ya kan? Makanya kelapa muda, tua sama saja. Nah, ini kenapa jadi rekomendasi air tebu dan air kelapa, gitu kan? Sebagai pelarut, karena ini mengandung C organik atau karbon yang tinggi. Kelihatan nanti dari ininya gelembung aktivitas dari ininya gasnya tinggi. Cuman kita juga perlu lebih mendetail kalau kita nih mana yang bagus pelarutan gitu kan, antara tebu, air biasa, apa air kelapa. Kita tes saja, silakan Ibu, tapi hati-hati Bu ya. Ini nanti caranya, ini kan sudah nyolok nih ya. Nah, jadi jangan sampai terpegang, cukup ininya aja. Nanti kan dia akan terangnya seperti apa. Lalu, ya, ini datang sama Ibu nanti. Setelah diuji, kita ambil dulu, cabut dulu, dilap dulu ininya. Kan nanti bekas ini, paham ya Bu ya? Begitu nanti ketiga-tiganya. Silakan dengan Ibu siapa? Rahati. Silakan Bu kalau mau coba. Lap dulu boleh. Jangan dicolokin dulu Pak, kasihan. Takut kesetrum. Hati-hatinya di sini. Ya. Yang mana dulu? Air biasa dulu atau air tebu dulu? Air biasa dulu. Coba lihat. Nah, begini Pak, air biasa ini. Dipoto kalau perlu atau di video boleh. Dah cukup. Coba dulu. Ini semakin terang berarti garam mineral semakin tinggi. Artinya tingkat mineralisasinya lebih banyak, lebih bagus. Ya ini kelapa itu. Wah. Dasar. Gampang lagi. Jadi ini kenapa air kelapa ditambah kayak kopaning terangnya kayak apa nantinya? Iya. Belum kopaning belum. Baru air kelapanya doang. Ini baru air aja. Oh iya ganti. Ganti tisunya katanya biar steril.
Kita bandingin dengan tebu, Pak. Terangkan mana coba ya? Ya. Allahumma sholli Muhammad. Terang mana, Pak? Kelapa. Kelapa kan? Iya. Jadi kita simpulkan kelapa yang mana? Kelapa. Ya, biasa. Nah, ini Dan kelapa di mana-mana ada kan? Iya. Gampang nyari. Jadi bisa di. Iya. tukang es kelapa. Bukan, maksudnya gini Pak, takutnya tidak steril. Kan namanya kelapa yang ada di tukang apa ya, kupas kelapa itu yang santan tuh, kan dia teroksidasi dengan udara cepat basi. Pokoknya namanya kelapa harus yang langsung baru dikupas masukkan. Air kelapa ya Pak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ditanyakan dari praktek ini. Silakan Pak, Bapak yang di sana. Dari barusan yang dipraktekkan, sedangkan dari sasaran pupuk ekofarming kan ada dua, terhadap akar dan daun. Ya. Dari ketiga air ini yang apakah sama, misalkan satu untuk kelapa itu untuk ke lahan dengan ke daun itu bisa untuk satu air yang sama, atau khusus misalkan untuk ke akar pakai air kelapa, ke daun pakai air apa gitu, biar tetap optimal pupuk ekofarmingnya. Ya. Makasih. Jawaban saya begini. Kalau untuk tanah dianjurkan di antara dua pilihan, yaitu tebu sama kelapa. Ya kan? Karena mengandung karbon tinggi. Tapi jangan salah, kelapa itu juga mengandung sitokinin dan auksin, di mana itu zat perangsang untuk daun, buah dan bunga. Jadi artinya bisa juga buat tanaman, dengan catatan jangan difermentasi, langsung 15 menit aja. Iya. Ya, itu Pak, yang sering ke cabai itu biasanya terlalu banyak zat gula, molase terutama. Nah gula, insya Allah kalau yang alami nggak masalah sebetulnya. Kalau yang alami sering terjadi seperti itu karena pakai gulanya gula yang tadi itu dapat dibikin pakai air panas dulu, ya kan? Terus dituangkan lagi, apalagi masih panas-panas dituangin, ya mati lagi lah bakterinya juga, kan bisa begitu. Kalau ini kan nggak usah dipanasin Pak, ya kan, air tebu sama air kelapa sudah cukup. Berarti kalau yang air yang namanya air penambah biasa, berarti itu boleh tidak dipakai semuanya pada hari itu, boleh bisa disimpan. Bisa disimpan ya, bisa disimpan. Kalaupun disimpan itu sampai berapa hari? Jadi begini Pak, jadi kita jangan terjebak dengan rumusan 1 tub 1 liter. Kalau Bapak butuhnya setengah liter, ya lalunya setengah aja, sepotong. Ya, jadi tubnya itu jangan menang-menang 1 liter, cari ya kelapa yang 1 liter juga, ya udah. Kalau perlunya cuma setengah liter, beli air kelapa yang setengah liter, itu dipotong 2. Sisanya diminum ya? Sisanya itu lebih baik disimpan dalam bentuk padatan. Itu bisa 4 tahun. Entar nggak laku-laku dong Pak. Terus kalau bisa, kalau ada sisa, jangan disimpan, sebaiknya mah buang aja, dibuang, disemprotkan ke, habiskan maksud saya, dihabiskan. Jangan difermentasi ya. Kalau fermentasi khusus untuk ke tanah Pak. Kenapa fermentasi itu diperlukan? Karena posisi, mana contohnya nih, yang ini yang terbuka aja. Jadi di sini ketika posisi begini, bakteri sedang pasif, atau kalau bahasa kita sedang tidur lah. Nah, ketika dilarutkan dia bangun tidur. Nah kalau bangun tidur biasanya lapar. Nah lapar dia perlu olahraga, makanya aktivitasnya terus. Intinya bagaimana si bakteri supaya sehat. Supaya sehat, dia perlu makanan yang bergizi. Tapi insya Allah kalau air kelapa sama air tebu nggak ada ceritanya orang kena diabetes. Yang kena diabetes itu kan gula-gula lain kan. Nah kalau alami nggak ada ceritanya, karena takarannya sudah alami dari Allah Subhanahu Wa Taala yang, ya kan. Jadi bakterinya akan lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Dan kenapa difermentasi minimal 3 malam? Dia membelah diri, baikkan fotokopi duplikasi. Yang tadinya jumlahnya ada 5 jadi 25. Kalau 5 kali 5 kan gitu kan. Jadi ini yang tadi sekian ribu jadi sekian ratus ribu.
nanti pekerjanya makin banyak. Bisa dibayangkan nyapu halaman 5 orang dengan 50 orang lebih cepat mana. Jadi proses perbanyakan bakteri itu melalui proses fermentasi minimal 3 malam. Cuma kita harus tahu nanti sistem kerjanya. Ini sebenarnya materinya udah ke praktek yang berikutnya, Pak. Jadi karena memang di sini ada ini, nanti kan ada respirasinya nih. Nah, karena 2 botol inilah yang akan, ini aman kalau ini disimpan lama juga begini posisinya, nggak meledak. Karena nanti gasnya itu masuk ke sini, timbul gelembung air sini, gitu, Pak. Eko Farming. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan alamnya juga satwa dan seisinya, mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan Eko Farming alam kembali indah. Dengan Eko Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eko Farming petani hidup berkah. Karena Eko Farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Hasil bumi melimpah. Berkat Eko Farming petani hidup berkah. Karena Eko Farming bumi pun subur, petani makmur,